Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa 2 tersangka kasus klaim asuransi Allianz. 2 tersangka adalah Direktur Klaim Asuransi dan Presiden Direktur. Sebelumnya penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi ahli dan korban asuransi, serta gelar perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahdania dengan NIM A10112112333 dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kasus penolakan klaim asuransi jiwa dan kesehatan PT Allianz Indonesia. Pada awal mulanya, seorang nasabah bernama Ifranius Al-Gadri sebagai tak tanggung terkena sakit tipes sekitar September tahun 2017. Sesudah dirawat selama 7 hari, ia diizinkan pulang ke rumah. Friends saat mengklaim biaya perawatan itu ke PT Allianz Life, perusahaan asuransi yang baru saja dipakainya. Klaim pertama diterima dan tertanggung mengisi formulir klaim. Pada bulan November, tertanggung kembali sakit, dan pada bulan Januari masalah sakit yang sama kembali lagi dan dibawa ke rumah sakit. Klaim biaya kedua perawatan itu diajukan oleh tertanggung, namun berbeda dari klaim pertama, Allianz menunda waktu. Friends akhirnya menelpon layanan konsumen Allianz dengan niat menanyakan kabar klaim bulan November yang belum dicairkan sampai pada bulan Januari. Pihak Allianz meminta Friends untuk melengkapi syarat rekam medis dalam waktu 14 hari, dan jika tidak, klaim akan ditolak. Tentu saja masa tegang itu sudah dilewati Friends. Rekam medis yang diminta Allianz kepada Friends akhirnya dianggap sebagai cara perusahaan asuransi mempersulit proses klaim biaya pengobatan. Dalam praktik asuransi, tidak semua klaim yang diajukan oleh tertanggung diterima. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ditolaknya klaim antara nasabah dengan perusahaan Allianz, antara lain yang pertama itu kelengkapan dokumen klaim. Pihak Allianz meminta Friends untuk melengkapi syarat rekam medis, tetapi pihak rumah sakit tidak pernah memperkenankan memberi catatan medis lengkap karena melanggar Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Sedangkan pihak Allianz tetap menolak pembayaran klaim nasabah dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati oleh mereka. Atas kasus terhadap penolakan klaim kepada nasabah, pihak PT Allianz juga melanggar pasal 62 Undang-Undang 8 nomor 9 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, klaim tidak tercakup dalam kesepakatan. Yang keempat, sebelum polis dibeli penyakit sudah ada. Hal ini diatur dalam pasal 251 KUHD. Dan yang kelima, pengecualian dalam pengajuan klaim. Mengenai klaim asuransi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 redaksinya. Dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian asuransi maka timbullah hak dan kewajiban dari para pihak yang dikenal dengan prestasi. Adanya wan prestasi tersebut memberikan hak kepada yang dirugikan untuk dapat menggugat ganti kerugian atas dasar wan prestasi ke pengadilan negeri. Dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim karena tidak dipenuhinya syarat rekam medis yang diajukan oleh nasabah Ifranius tidak dibenarkan menurut hukum karena PT Asuransi Allianz yang tidak mengakui polis asuransi dengan meminta syarat rekam medis, sedangkan catatan medis lengkap melanggar Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Perjanjian tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. PT Allianz dapat dikualifikasikan telah melakukan wan
investasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi, maka perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan, agen, dan nasabah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.